Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi di belakang dan menerawang seminggu ke depan. Sepekan lalu, kita melihat beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah pengumuman neraca perdagangan Indonesia yang sekali lagi mencatatkan surplus, dan ini sudah surplus yang ke-56 kali berturut-turut. Tapi permasalahannya adalah surplusnya masih di bawah konsensus. Konsensusnya 3,7 billion US dollar, sementara realisasinya 2,24 billion US dollar. Kenapa? Karena memang profil ekspornya ternyata tidak setinggi ekspektasi, sementara impornya memang yang melesat. Ekspor yang di bawah ekspektasi itu karena memang ternyata profil demand global belum betul-betul pulih. Sementara di sisi yang lain, impor yang di atas ekspektasi mengindikasikan bahwa sebenarnya ya ada potensi ruang pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun, terutama dari sisi konsumsi. Ya ada baiknya, ada buruknya lah. Tetapi setidak-tidaknya kita masih surplus kemarin yang sudah 56 kali berturut-turut. Yang berikutnya juga yang ternyata yang paling penting, bagaimana Bank Indonesia mengejutkan kita semua dengan memotong suku bunganya 25 basis poin. Awalnya banyak yang khawatir dengan 25 basis poin dipotong itu akan kemudian memperburuk rupiah, karena sebelumnya memang rupiah berada dalam tekanan. Bagaimana tidak, kita melihat bagaimana seminggu kemarin ya, bahkan semenjak awal tahun kita sudah melihat USD 10 year sudah merangsek naik karena ada profil inflasi dari US yang sangat mengkhawatirkan, apalagi mengingat bahwa Trump adalah presiden yang biasanya memicu inflasi. Dan sampai kemudian akhir pekan kedua kita melihat bagaimana profil itu terutama dari USD 10 year-nya itu merangsek naik bahkan sampai ke 4,8. 5 hanya di ujung kuku saja, jadi hanya sedikit lagi ke level 5, bahkan itu sangat menekan rupiah. Tapi Bank Indonesia melakukan bold move, memotong suku bunganya 25 basis point. Mungkin juga terjadi karena salah satunya cadangan devisa kita all time high 150 billion US dollar. Di sisi yang lain, Bank Indonesia mungkin juga sudah melihat tekanan terutama dari pasar obligasi yang sudah mencapai 7,4. Makanya kemudian segera setelah itu dipotong 25 basis point. Segera setelah dipotong kita melihat ada beberapa hal yang positif yang langsung saja equity market kita melonjak dengan cukup signifikan. Di hari itu ada peningkatan 1,8%, pertumbuhan yang cukup positif ya, terutama dipicu oleh rate sensitive sectors, banking industry salah satu yang kemudian memacu pertumbuhan equity tersebut. Di sisi yang lain, bond yield kita sudah kemudian merangsek turun ya, sebelumnya 7,4 ke 7,1. Nah, untungnya di malam harinya ada pengumuman inflasi dari US yang meskipun naik dari 2,7 ke 2,9%, tetapi ternyata masih sesuai konsensus. Sehingga USD 10 year itu turun, tekanan terhadap rupiah juga ya setidak-tidaknya mulai mereda. Tapi heads up, ada beberapa peristiwa yang harus diperhatikan terutama menjelang pelantikan Trump. Trump diinaugurasi tanggal 20 Januari, 21 Januari waktu Indonesia, 20 Januari waktu Amerika. Nah, ini adalah hal yang sangat diperhatikan, bagaimana kemudian Trump ketika akan memulai pidatonya akan sangat diperhatikan oleh market. Apakah dia akan kemudian memberikan statement-statement yang dipersepsikan sebagai faktor pemicu inflasi atau tidak? Bagaimana statement-statement itu, apakah ada sentimen positif atau negatif, itu yang patut kita nantikan selama seminggu ke depan. Tetapi setidaknya kita masih melihat bahwa rupiah masih oke, bond yield kita juga masih dalam keadaan yang ya cukup aman, equity market kita juga dalam keadaan yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi di awal tahun. Mari kita bahas secara detail di sesi yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas market. Ini menarik sekali karena yang dinanti-nantikan adalah pernyataan-pernyataannya Trump. Tapi setidaknya sebelum kita melihat bagaimana Trump membuka pernyataan-pernyataannya, setidaknya kita melihat bagaimana market bergerak cukup positif ya pekan-pekan kemarin dan sampai kemudian pekan-pekan ke depan mudah-mudahan. Kalau kita lihat dari equity market, yang paling menghela nafas market selama ini adalah tentunya rate sensitive sector, karena kemarin sudah dipotong suku bunganya. Tentunya kita bicara mengenai bagaimana banking sectors juga bisa kemudian menjadi primadona. Berikutnya juga kita melihat bagaimana health dan juga infra yang ternyata juga ada korelasinya dengan penurunan suku bunga itu, dan saya rasa ini juga patut untuk kemudian dinantikan. Ini di level berapa saja? Kalau berdasarkan analisis teknis kita melihat bahwa ya stock market masih bergerak antara 6950 sampai 7200. 6950 sampai 7200. Nah, kalau misalnya dia ada performa yang buruk, terutama sentimen negatif yang dari post inauguration Trump, maka ya bisa jadi itu di bawah
lagi 6.900 ya. Jadi jangan sampai kemudian ya terpacu ke 6.950. Tapi ada kemungkinan besar bahwa indeks masih akan bergerak ke level 7.200 ke atas. Nah, kalau sudah di atas 7.200 ya kemungkinan besar dia akan memicu upward trend, yang mana ini sangat baik sekali untuk perkembangan indeks ke depan. Berita positif. Berikutnya juga kalau kita melihat dari sisi bond yield kita di Indo 10 year masih sangat baik ya, tidak seburuk awal tahun sampai pertengahan tahun ini. Bond yield kita masih bergerak di antara 7,1 ke 7,3, tidak separah yang sebelumnya sebelum Bank Indonesia memotong suku bunga 25 basis point yang mencapai 7,4, ini masih 7,1 sampai 7,3. Bahkan kalau misalnya ada sentimen positif juga dari post inauguration Trump ini di pekan ini, maka itu bisa jadi ya ke level 7,1 atau bahkan 7. Nah, ini yang patut untuk dikoleksi adalah tenor 4, 5, 6 dan juga 15, 20 dan 30 tahun. Itu beberapa rekomendasi dari kami. Berikut dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap percayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.